Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168766, jurusan Manajemen, mata kuliah E-Marketing, hari atau tanggal Senin 24 Januari 2022, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab UAS E-Marketing. Untuk nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawaban: digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Nomor 2, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawaban: karena pada akhirnya tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan dan merangsang penjualan di masa depan. Alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian. Untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawaban: crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Untuk soal nomor 4, uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan kredit card. Jawaban: 1. Hubungkan ke jaringan terenkripsi yang aman. 2. Masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. 3. Mengirimkan barang yang Anda akan membelinya. 4. Klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. 5. Masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. 6. Masukkan informasi penagihan Anda. 7. Masukkan informasi kartu kredit Anda ini, masuk nama Anda dan nomor kartu kredit tanggal kadaluarsa 3/4 digit, kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. 8. Klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. 9. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Jawaban: instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana pengguna disimpan. 2. Pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. 3. Pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasan: transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. 6. Sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Jawaban: 1. E-commerce business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan.
Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. 2. E-commerce business to consumer atau B2C. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. 3. E-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. 4. Konsumen to business atau C2B. C2B adalah kebalikan B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. 5. Media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping cart, EB service, EDI, dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B atau business to business. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain: 1. Jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal Indonesia seperti Bukalapak.com, Tokopedia.com, Blibli.com, Kaskus.id, Traveloka, dan lain sebagainya. 2. Internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. 3. TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, My Republic, dan Fresh Media. Untuk soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawaban: analisis web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data web untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pengguna web atau Wikipedia. Karena mengaudit website sangat penting untuk mengetahui performa website. Dalam mengaudit atau menganalisa website banyak yang dinilai seperti keamanan website, SEO, kecepatan website, dan hal lainnya. Secara umum, seseorang yang melakukan analisis artinya bertujuan untuk mendapatkan data rinci atas suatu hal dan akan dimanfaatkan dalam berbagai keperluan oleh orang yang bersangkutan. Tentu saja hal ini cukup membangun dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk soal nomor 8, apa yang Anda ketahui mengenai email, e-banking dalam e-commerce? Surat elektronik atau pos elektronik adalah saran mengirim suatu surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat biasa, umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.
Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. 9. Silahkan buka link ini dan tonton. Sebutkan judul video dan siapa pembicara dalam video tersebut. Jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara terinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawaban, judul video, e-marketing dan strategi pemasaran. Pembicara, Kaurun Nisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Jelaskan judul. Pemasaran internet atau pemasaran elektronik adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Uraikan materi-materi yang dijelaskan. Internet marketing, keuntungan e-marketing, kerugian e-marketing, tujuan marketing, e-marketing plan, marketing mix, strategi pemasaran di mata pembeli, strategi e-marketing, mengoptimalkan SEO, hasil pencarian iklan berbayar, dan affiliate marketing. Sekian jawaban UAS e-marketing dari saya. Terima kasih.